856 1 lawan 100. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Raja Pedang meninggal, semua penonton tidak percaya sama sekali. Master Sekte dari 6 Gua Surga dan para pemimpin banyak keluarga tertegun hingga terdiam. Raja Pedang telah menggunakan seni pedang Suantian, dan bahkan penggarap inti emas tingkat puncak biasa pun tidak akan mampu bertahan darinya. Tapi Chen Fan telah membunuhnya hanya dengan satu jari. Apakah ini berarti Chen Fan telah menjadi lebih kuat daripada penggarap inti emas tahap puncak? Seorang penggarap jiwa yang baru lahir atau lebih dari itu. Pemikiran seperti itu segera terlintas di benak setiap orang. Banyak orang terkejut. Seorang penggarap jiwa yang baru lahir juga disebut Dewa Surgawi, yang merupakan seseorang yang dapat berumur panjang dan berdiri di puncak seluruh planet Tianhuang. Adapun seorang kultivator di atas tingkat jiwa baru lahir, mungkin tidak ada satu pun di seluruh planet ini. Pangeran Zhao Duluo sangat terpukul. Dia tidak mau mempercayainya. Sword King adalah kartu truf paling kuat di istana kerajaan. Jika dia mati, bagaimana mereka bisa bertarung dengan Chen Fan? Gagak emas kultivator sempurna menjadi pucat dan gemetar. Hanya Xiao Mang yang melompat kegirangan-kegirangan di seluruh wajahnya. Dia dilindungi oleh mutiara Dinghai, bahkan seorang penggarap jiwa yang baru lahir tidak dapat menerobosnya dengan mudah, apalagi seorang penggarap inti emas. Dia menang. Begitu saja, Zhang Ming tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia memang menang. Aku pernah mendengar para tetua berbicara tentang seni pedang Suantian sebelumnya. Ini adalah seni tertinggi dari Sekte Pedang Haotian. Setelah melatihnya hingga tingkat tertinggi, seseorang dapat melukai penggarap jiwa yang baru lahir dengan tubuh inti emas. Hanya murid inti yang memiliki kesempatan untuk mempraktikkannya. Bahkan jika seni pedang Suantian kalah, aku khawatir Raja Pedang tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan bahkan jika dia selamat. Qi Feng menggelengkan kepalanya. Semua orang di sekitar mereka juga terlihat serius. Raja Pedang adalah kultivator paling kuat di wilayah Beihan dan merupakan murid dari Sekte Surgawi. Tetapi dia kalah dari Chen Fan karena satu tusukan. Jadi, siapa lagi di wilayah Beihan yang bisa melawan Chen Fan? Tuan Beihan yang misterius. Anggota keluarga kerajaan akan segera melarikan diri. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara petir di langit. Begitu muncul, ia meluas dengan cepat dan mencakup radius 10 mil dalam sekejap. Terdengar suara guntur dan banyak petir menyambar. Energi mengerikan jatuh dari langit, menakutkan penggarap Conate yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan penggarap inti emas memasang wajah serius. Apa yang sedang terjadi? Saat semua orang masih shock, mereka melihat fenomena ini dan menjadi ketakutan. Guntur 5 elemen, guntur ilahi iblis, guntur ilahi ungu, guntur ilahi api langit. Ya Tuhan, ada puluhan dari mereka. Setiap penggarap formasi inti akan mati melalui kesengsaraan guntur ini. Dalam kasus kami, mungkin kami bisa bertahan tidak lebih dari beberapa serangan, kata seorang tetua. Beberapa ribu penggarap Conate telah terbang. Tubuh mereka gemetar ketika mereka berdiri di bawah awan petir, seolah-olah kiamat akan datang. Hanya Golden Core Overlord yang bisa bertahan, tapi mereka juga ketakutan. Tunggu, lihat, ada yang salah dengan Chen Beixuan, teriak seseorang. Semua orang menoleh dan melihat Chen Fan dikelilingi oleh kilau 5 warna. Ada gelombang energi yang dahsyat di sekelilingnya, seolah-olah dia akan menembak ke langit. Dia mencoba untuk menekan energinya sementara 5 rantai ilahi melilit tubuhnya. Dialah yang membawa kesengsaraan guntur ke sini. Dia akan memasuki tingkat jiwa yang baru lahir. Teriak pemimpin kera kekerasan. Banyak penggarap inti emas memelototinya. Daripada kesengsaraan guntur jiwa yang baru lahir, ini tampak lebih dari sekedar harta karun roh yang tiada taranya yang telah diselesaikan. Apapun yang terjadi, kita harus menyerang bersama-sama selagi kita masih punya kesempatan. Kalau tidak, kita semua akan mati, kata Pangeran Zhao Duluo dengan dingin. Mata banyak anggota keluarga kerajaan menjadi cerah dan para pemimpin banyak keluarga kagum. Chen Fan terlalu kuat, mereka tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk melenyapkannya. Suara mendesing. Pada akhirnya, lebih dari 20 tuan dari keluarga kerajaan, bersama dengan 4 keluarga kuat dan 5 ras, melakukan serangan gabungan. Ada hampir 50 penggarap inti emas secara total. Hanya para penggarap dari 6 gua surga yang hanya menonton. Tetua Gua Surga Xuanming berkata, Master Sekte, ayo pergi.
Apa untungnya bagi kita? Kita masih harus berurusan dengan Lord Beihan jika kita membunuh Chen Beixuan. Selain itu, tidak bisakah kamu melihat bahwa orang-orang dari Gua Tianji surga masih berdiri diam? Apakah membunuh itu benar-benar memuaskan? Chen Beixuan, master sekte mereka mendengus. Dia sudah menyusun rencana dalam pikirannya. Murid tetua agung, Lin Wuhua, sepertinya dekat dengan Chen Fan dan dia bahkan meminta untuk melindungi kedua gadis itu dari kota Zuyan. Jika Chen Fan selamat kali ini, dia akan berusaha menjalin hubungan baik dengannya setelahnya. Ledakan, lebih dari 50 penggarap inti emas menyerang pada saat yang bersamaan. Kekuatan penggarap inti emas sebanding dengan senjata nuklir, serangan 50 penggarap inti emas seperti 50 bom nuklir yang meledak secara bersamaan. Bahkan dimensinya pun kewalahan dan mulai retak, awan dalam jarak 100 mil juga bergulung. Beraninya kamu, Chen Fan berkata dengan marah. Untuk membunuh Raja Pedang, dia telah menyingkirkan 5 rantai ilahi dan untuk sesaat memanfaatkan kekuatan penuhnya. 5 inti esensi memang kuat, bahkan seorang penggarap inti emas tahap puncak seperti Raja Pedang tidak mampu bertahan dari serangan. Namun, hal itu telah menyebabkan kesengsaraan guntur inti emas setelahnya. Tanpa seni penipuan, kesengsaraan guntur akan tiba dengan cepat. Chen Fan harus mengucapkan mantra itu lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu memiliki lebih banyak kultivator? Sepertinya kamu sudah gila. Chen Fan berhenti merapal mantra dan memulai inti esensinya. Ledakan, 5 inti esensi, Xuanming, Azure Tirk, Kunpeng, Thunder Love, dan True Martial, mulai bergetar. Xuan Wu, pohon ilahi caotik, Kunpeng, makhluk abadi dengan kepala naga dan roda cahaya emas muncul di belakang Chen Fan, berubah menjadi aura 5 warna yang menyelimuti dirinya. Dunia segera dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Udara kembali membeku. Kontrol dimensi, 50 tuan inti emas tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan tidak melihat ke atas. Chen Fan mulai berkeringat, membekukan puluhan penggarap inti emas pada saat yang sama merupakan beban berat baginya. Cepat, Chen Fan melihat kesengsaraan guntur dan segera mengeluarkan pedang Tianming. Desir, pedang Tianming, yang dimulai dengan esensi sejati dari 5 inti esensi Chen Fan, tumbuh hingga berukuran 100 kaki dan menebas, menciptakan celah besar di langit. Beberapa penggarap inti emas dicabik-cabik oleh Xuan Mingqi dan bahkan tidak bisa menahannya. Gelombang pedang Qi seperti segerombolan naga, masing-masing dari mereka membunuh 1 penggarap inti emas. Dalam sekejap, 10 penggarap inti emas mati dan energi tebasan akhirnya habis setelah tebasan ke-11. Ketika Chen Fan hendak menebas lagi, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Ledakan, semua orang merasa dimensi beku itu tiba-tiba meleleh. Apa yang sedang terjadi? Zhao Duluo dan yang lainnya bertanya-tanya. Sementara mereka menyaksikan dengan ketakutan saat Chen Fan membunuh penggarap inti emas seperti menyembelih babi, mereka bisa bergerak lagi. Lihat, kesengsaraan guntur telah meluas lagi, teriak pemimpin keluarga Chu. Semua orang melihat ke atas dan melihat kesengsaraan guntur telah meluas hingga radius 300 mil. Awan itu masih membesar dengan cepat dan awan petir bahkan telah turun beberapa ratus kaki. Dia menekan energinya. Dia tidak ingin melalui kesengsaraan guntur sekarang. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, kesengsaraan guntur akan semakin besar, mata Zhao Duluo berbinar. Jangan menahan diri, serang bersama-sama dan paksa dia menggunakan kekuatan penuhnya. Kesengsaraan guntur akan menghancurkannya setelah itu. Semua orang terkejut, mereka semua dulunya adalah penggarap formasi inti, jadi mereka pasti mengetahui karakteristik kesengsaraan guntur. Setelah terbentuk, tidak ada yang bisa menghindarinya. Meskipun awan petir 5 warna 100 kali lebih kuat dari awan normal, prinsip yang sama diterapkan. Menyerang, Komandan Pengawal Pixiu bergegas maju lebih dulu. Jika Chen Fan selamat, tidak ada orang di istana kerajaan yang bisa melarikan diri, jadi merekalah yang paling agresif. Chen Fan mengerutkan kening. Sebagian besar energinya telah disimpan dalam 5 inti esensinya dan dia hanya dapat menarik sejumlah kecil. Meski begitu, penggarap inti emas biasa masih bukan tandingannya. Desir, Chen Fan menyodok dengan jarinya. Seberkas cahaya biru menerpa komandan pengawal Pixiu. Komandan itu memuntahkan darah dan terlempar. Tulang rusuknya patah. Tapi Zhao Duluo dan yang lainnya tampak senang. Dia mampu membunuh Raja Pedang dengan 1 jari sebelumnya, tapi dia bahkan tidak bisa membunuh penggarap inti emas tingkat menengah sekarang.
Ada yang salah. Kita harus bekerja sama. Hancurkan mantranya dan paksa dia melewati kesengsaraan guntur. Petik 2. Zhao Duluo melambai. Kemudian, 40 penggarap inti emas yang tersisa melintas ke arah Chen Fan dari segala arah. Pedang Qi, api ilahi, guntur dingin, harta karun roh, segala macam kekuatan ilahi dan mantra dharma menghancurkan separuh awan di langit dan sebuah lubang raksasa pun terbentuk. Miliaran orang di kota kerajaan dan seluruh negara bagian tengah melihat cahaya yang terjalin dan mendengar suara guntur, seolah-olah sedang terjadi pertempuran antar dewa. Puff! Chen Fan menyerang terus-menerus dan mematahkan mantra dharma. Namun, dia tidak bisa bertarung dengan begitu banyak kultivator pada saat yang bersamaan. 8 harta karun roh menghantamnya, menjatuhkannya ribuan kaki ke belakang. Tubuhnya kemudian memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bergetar hebat. Tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal tampaknya sedikit kewalahan. Kamu akan mati. Chen Fan akhirnya marah dan ada kilatan kekejaman di matanya. Aku bisa membunuhmu dengan mudah bahkan tanpa esens kores. Kemudian, tangannya merobek langit dan dia masuk ke suatu dimensi, menghilang dari dunia. 5 inti esensi hampir mencapai tahap puncak, jadi mudah bagi mereka untuk mewujudkan kesengsaraan guntur. Meski begitu, Chen Fan juga memiliki tubuh surgawinya, selain inti esensi. Dia telah mampu bertarung dengan penggarap inti emas sejak badan panjang umur Azure Tirk miliknya mencapai tingkat keberhasilan yang fenomenal. Setelah 1 tahun berkultivasi, tubuhnya menjadi lebih kuat, terutama setelah dia menyelesaikan formulir ilahi Xuan Wu. Setiap kali dia menyelesaikan salah satu dari 12 lukisan seni langit, dia tidak hanya mendapatkan semua jenis kekuatan ilahi dan mantra dharma. Tubuh dan jiwa ilahinya juga akan menjadi lebih kuat. Chen Fan saat ini dapat menghajar seorang penggarap inti emas dan menginjak penggarap sempurna tanpa menggunakan kekuatan dharma apapun. Suara mendesing. Dia merobek langit, mengayunkan tubuhnya dan segera menghilang, menghindari lusinan serangan kuat. Oh tidak, dia menggunakan seni penghancur udara. Semua orang terkejut. Desir, sebuah tangan jernih yang sepertinya terbuat dari batu giok tiba-tiba muncul di belakang penguasa negara Yun. Kehendak abadinya menyadarinya dan dia akan mengambil tindakan mengelak. Tapi kemudian, tangan itu telah menembus aura perlindungan 4 kebenarannya dan dengan lembut menyentuh dadanya. Dia kemudian mendorong. Ledakan, tubuh inti emas penguasa negara Yun meledak. Jiwa ilahinya menjerit, dia mencoba melarikan diri dengan inti emas. Tetapi Chen Fan mengambilnya dan menyimpannya di dalam labu penguat bilah. Setelah itu, Chen Fan bersembunyi dari langit lagi. Detik berikutnya, dia muncul di atas jenderal salah satu dari 17 pasukan. Kakinya penuh dengan kidara emas dan memancarkan sinar cahaya kemasan. Dia segera menginjak kepala jenderal. Dalam sekejap, 2 penggarap inti emas telah meninggal. Leluhur keluarga Huang berteriak, menyebar. Buka wilayahmu dan keluarkan bentuk dharmamu. Hati-hati, keluarga Huang adalah salah satu dari 8 keluarga berkuasa di wilayah tersebut. Rumor mengatakan bahwa anggota keluarga membawa darah Void Beast. Meskipun Void Beast bukanlah Naschen Soul Beast, mereka dapat melakukan perjalanan antar dunia dan hidup di dalam lorong dimensi. Jadi, para penggarap keluarga Huang umumnya memiliki beberapa kekuatan dimensi. Leluhur mereka bahkan bisa berteleportasi dalam jarak kecil, tapi ini jauh lebih lemah daripada kemampuan Chen Fan untuk menghancurkan langit. Meskipun kemampuan seperti itu sangat kuat, sulit untuk menyerang penggarap inti emas yang ekstra waspada. Ketika wilayah mereka dibuka, Chen Fan akan segera terlihat begitu dia muncul di dalam. Kamu tahu cukup banyak. Chen Fan menyipitkan matanya dan menatap leluhur keluarga Huang, membuatnya merinding. Tetua itu sudah bereaksi ketika Chen Fan muncul 10 kaki darinya. Ratusan naga emas terbang menuju Chen Fan. Dia terjatuh ke belakang dan menggunakan harta karun dharma di tangannya pada saat yang bersamaan. Percuma saja, Chen Fan melangkah maju. Dia menyingkirkan naga dengan mudah dan dia membagi wilayah itu dalam sekejap, muncul di depan tetua keluarga Chu. Tangannya bersinar terang seperti matahari saat dia menamparkan orang tua itu, menghancurkan bagian atas tubuhnya. Percikan darah emas yang tak terhitung jumlahnya dan pecahan tulang emas beterbangan kemana-mana. Setelah itu, Chen Fan seperti seorang pembunuh yang mengintai. Dia pindah puluhan mil jauhnya, tiba di hadapan seorang kultivator pada detik berikutnya. Mereka yang dia pilih semuanya adalah penggarap inti emas tahap awal. Dengan kekuatan tubuh surgawinya yang sangat sukses,
membunuh mereka sangatlah mudah, tetapi sulit baginya untuk berurusan dengan penggarap inti emas tingkat menengah. Brengsek, Komandan Pengawal Pixiu sangat marah. Dalam 10 detik, Chen Fan telah membunuh selusin penggarap inti emas. Banyak lord yang mati dan para pemimpin keluarga serta ras yang kuat merasa ketakutan. Suruh semua penggarap inti emas tahap awal untuk pergi. Kami akan tetap di sini, kata Zhao Duluo dengan dingin. Banyak penggarap sempurna segera berubah menjadi berkas cahaya dan melarikan diri setelah mendengar itu. Pada akhirnya, hanya 6 komandan, pemimpin 3 keluarga, dan 4 ras kuat yang bertahan. Yang lainnya melarikan diri atau mati. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Chen Fan berjalan di langit seolah sedang berjalan-jalan di taman. 100 mil hanyalah sebuah langkah untuk tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal. Tidak peduli seberapa cepat para penggarap sempurna dan kekuatan apa yang mereka gunakan, mereka tidak bisa lebih cepat dari seni penghancur udara. Bang, bang, bang. Chen Fan membunuh 7 penggarap inti emas sekaligus. Pada akhirnya, dia akhirnya berhenti setelah orang-orang itu berlari lebih dari 100 mil jauhnya. Chen Beixuan, kamu mungkin bisa membunuh penggarap inti emas tahap awal itu, tapi kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi kami, kata Komandan Pengawal Pixiu. Penggarap inti emas tahap awal dan tahap menengah benar-benar berbeda. Seorang kultivator tahap awal dengan inti emas kelas 9 bahkan tidak bisa bertarung dengan kultivator kelas menengah dengan inti emas kelas 2. Ada perbedaan besar di antara mereka. Meskipun tubuh ilahi Chen Fan yang sukses secara fenomenal sangat kuat, dia hanya bisa bertarung melawan 2 penggarap inti emas kelas menengah. Ledakan, patriark leluhur keluarga Huang bahkan mengeluarkan harta rahasia. Itu adalah mutiara yang dilapisi kilau biru. Ia melayang di udara dan memancarkan sinar cahaya yang menyinari langit. Semua orang melihat bahwa langit sepertinya telah berubah menjadi kaca dan seseorang berkedip dengan cepat di dalam dimensi. Ini adalah mutiara mata surgawi. Mutiara ini dibuat dengan mata kiri binatang hampa, Void Beast oleh nenek moyang kita. Kamu bisa melihat semua harta karun, manusia, dan makhluk di balik dimensi ini. Tidak ada yang bisa luput dari deteksinya, kata sesepuh leluhur dari dimensi tersebut, keluarga Huang. Pemimpin kera kekerasan terkekeh dan berkata, Chen Beixuan, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi kali ini. Begitu Chen Fan muncul, selusin serangan ditujukan padanya. Penggarap inti emas tingkat menengah cukup kuat untuk memecahkan langit, Chen Fan harus bersembunyi di dimensi lagi. Setelah beberapa kali, Zhao Duluo menjadi sedikit cemas. Dia mengerutkan kening dan berkata, kultivator Huang yang sempurna, apakah ada cara agar kita dapat mengunci dimensi sehingga dia tidak dapat melarikan diri? Leluhur keluarga Huang berkata dengan keringat di seluruh wajahnya, Yang mulia, mengunci dimensi adalah kekuatan ilahi yang hanya dimiliki oleh dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Bahkan nenek moyang saya pun tidak dapat melakukannya, apalagi saya sendiri. Chen Fan menyerang lagi. Kali ini, ada pedang tembaga yang rusak dan berkarat di tangannya. Panjangnya 2,5 kaki dan berlumuran noda darah hitam. Itu tidak memiliki kekuatan dharma sama sekali, jadi itu bahkan tidak sebanding dengan artefak dharma biasa, apalagi harta karun roh dan artefak roh. Dia berencana menyerang kita dengan benda rusak itu. Biarpun aku diam saja, dia mungkin tidak bisa menyakitiku. Pemimpin kera kekerasan tersenyum. Kera kekerasan termasuk dalam 10 besar dan mereka dikenal karena kekejaman dan kekuatan mereka. Pemimpin kera kekerasan, Raja Kera Kekerasan, tingginya 10 kaki dan berotot. Rambutnya yang hitam dan berkilau lebih keras dari baja dan tidak ada harta karun roh yang dapat melukainya. Kemudian, Chen Fan tiba-tiba muncul dengan pedang dan menebas Raja Kera Kekerasan. Minggir. Violen Ape King bahkan tidak membuka wilayahnya saat ia mencoba meraih Chen Fan dengan tangan kosong. Ledakan, tangannya retak seperti sepotong tahu saat menyentuh pedang yang patah. Chen Fan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya biru dengan pedang dan dengan cepat melintas di langit, memotong tangan kanan Violen Ape King. Ark, ada percikan darah di langit dan Raja Kera Kekerasan menjerit. Ia menutupi lengannya dan melangkah mundur dengan ekspresi kaget. Tidak ada yang pernah menyakitinya sebelumnya, kecuali penggarap. Kesempurnaan inti emas tahap puncak. Dan kemudian, seseorang memotong tangannya dengan pedang patah. Chen Fan menebas 3 kali lagi dan memotong anggota tubuh Raja Kera Kekerasan. Kemudian, dia menusuk kepalanya dan menghancurkan inti emas. Raja Kera yang keras meninggal. Semua orang ketakutan. Mundur,
teriak komandan pengawal Pixiu. Tapi sudah terlambat. Dengan pedang, Chen Fan seperti seorang pembunuh dengan belati atau tentara dengan senjata. Dia 10 kali lebih kuat. Dia melakukan perjalanan melintasi dimensi dan membunuh seseorang setiap kali dia muncul. Boom, boom, boom. Semua orang menyerang bersama, tapi Chen Fan mengelak untuk menghindarinya berkali-kali. Meskipun mereka dapat melihat Chen Fan, mereka tidak dapat menghentikannya. Mereka sendirian saat menghadapi Chen Fan. Meskipun pedang yang patah itu mungkin masih tertidur, bagaimanapun juga, itu adalah pedang dari Heaven's Equal. Itu adalah harta karun surgawi, bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh tubuh inti emas atau harta karun roh dan pelindung roh biasa. Retakan, setelah Chen Fan membelah komandan pengawal Pixiu dan tombak emasnya menjadi 2, penggarap inti emas yang tersisa tidak dapat bertahan lagi dan mereka memutuskan untuk melarikan diri. Sudah kubilang, kamu tidak bisa lari dariku, kata Chen Fan dengan tatapan kejam di matanya. Dia pertama kali memegang mutiara mata surgawi di pelukannya, lalu muncul di belakang leluhur keluarga Huang. Patriark leluhur sangat peka terhadap aktivitas di dalam dimensi, jadi dia segera berteleportasi sejauh 100 kaki menggunakan bakatnya. Kamu mungkin bisa berteleportasi sekali, tapi bisakah kamu berteleportasi 100 kali? Chen Fan mencibir. Dia berada tepat di belakang leluhur keluarga Huang. 2 pria biru melintas dengan cepat antar dimensi. Setelah berteleportasi 7 kali, leluhur akhirnya kelelahan dan dia berhenti sebentar. Chen Fan kemudian menikam kepalanya dan menghancurkan jiwa ilahinya. Setelah menyaksikan leluhur keluarga Huang meninggal, beberapa pembudidaya terakhir ketakutan dan mulai berlari. Zhao Duluo bahkan berharap bisa menumbuhkan sepasang sayap. Bang, bang, bang. Chen Fan membunuh 3 pembangkit tenaga listrik dalam sekejap dan segera mengejar Zhao Duluo. Jika komandan terakhir tidak mencoba menghentikannya, Zhao Duluo akan mati. Ketika Chen Fan membunuh komandannya, Zhao Duluo sudah bersembunyi di kota kerajaan. Zhao Duluo, datang ke sini untuk mati. Chen Fan melayang di atas kota kerajaan dengan pedang patah saat dia melihat ke bawah dengan mata dingin. Dia telah membunuh lusinan penggarap inti emas, dan ada banyak tubuh dan lengan yang terpotong di belakangnya. Langit berwarna merah, bahkan hujan darah mulai turun, seolah-olah ada iblis yang muncul dan muncul di dunia. Para penggarap di sekitar kota tidak bisa berkata-kata, apakah Chen Beixuan menang. Banyak penggarap pemurnian Qi hanya bisa menyaksikan pertempuran di kota. Mereka melihat ribuan penggarap terhubung berlari kembali dan banyak leluhur inti emas kembali dengan tatapan ketakutan. Bahkan Pangeran Zhao Duluo berhasil melarikan diri dengan cepat. Sebuah pemikiran konyol muncul di benak semua orang. Bagaimana mungkin, bagaimana lusinan penggarap sempurna, Raja Pedang, dan istana kerajaan kalah dari Chen Beixuan? Banyak kultivator menyaksikan hal ini dengan sangat tidak percaya. Chen Fan hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki level inti emas di mata mereka. Namun, dia sudah mampu menekan keluarga Zhao. Master Sekte dari 6 gua surga juga ketakutan. Kekuatan Chen Fan telah melampaui imajinasi semua orang. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari Lord Beihan yang legendaris. Kita seharusnya menyerang lebih awal. Tidak ada yang tahu apakah Chen Beixuan lebih kejam dari Tuan Beihan. Master Sekte dari Gua Surga Sukong mengerutkan kening. Sudah terlambat, separuh dari keluarga kerajaan telah terluka. Saya tidak yakin apakah mereka bisa melawan Chen Beixuan. Master Sekte dari Gua Tianji Surga menggelengkan kepalanya. Benarkah? Bahkan Raja Pedang pun tidak akan mampu menghancurkan susunan kota kerajaan. Kecuali Chen Beixuan adalah penguasa surgawi, akan terlalu sulit baginya untuk menghancurkan susunan yang telah melindungi keluarga Zhao selama ribuan tahun. Master Sekte lainnya ragu. Haha, Master Sekte Gua Surga Tianji tertawa, menahan diri untuk berkomentar. Semua orang di sekitarnya terkejut. Cepat, cepat. Mulai semua susunan dan minta semua tetua kita untuk bergabung. Ini adalah momen hidup atau mati keluarga Zhao, kata Zhao Duluo dengan cemas. Istana kerajaan telah didirikan di kota kerajaan selama ribuan tahun dan sangat kuat. Banyak lapisan tirai rune mengeluarkan suara menggelegar saat menyelimuti seluruh kota kerajaan. Tirai rune itu tersebar hingga jarak 100 mil. Beberapa di antaranya memiliki kilau yang menyerupai bintang di langit, beberapa memiliki 18 ular piton putih, beberapa memiliki 5 pilar yang mengunci udara, sementara yang lain. Totalnya ada 18 susunan. Arai berbintang, arai roh piton,
arai 5 reinkarnasi, masing-masing dari mereka berbeda, secara terpisah cukup kuat untuk menahan serangan dari penggarap inti emas tahap puncak. Mereka semua dibentuk oleh Grandmaster. Bahkan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir tidak akan mampu memecahkan 18 susunan dengan mudah. Setelah susunannya dimulai, Zhao Duluo menghela nafas dan tampak lega. Zhao Duluo harus rendah hati. Meskipun 18 susunan itu kuat, mereka membutuhkan banyak spirit ki. Bahkan jika kota kerajaan terletak di atas vena roh yang tak terhitung jumlahnya dan bisa mendapatkan roh ki dalam jumlah besar kapan saja, susunannya tidak dapat tetap aktif sepanjang waktu. Jika Chen Fan tinggal di luar gerbang selama 3 tahun, setengah dari orang-orang di kota kerajaan akan mati kelaparan. Chen Fan mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya. Otot-ototnya bergerak dan sepertinya ada energi yang mengalir dari kakinya hingga ke perutnya. Tulang punggungnya seperti busur dan tinjunya adalah anak panah. Ledakan, Chen Fan melayangkan pukulan. Tinjunya memancarkan sinar cahaya dan energi yang kuat membentuk sinar cahaya keemasan, berkedip ke arah kota kerajaan seperti seekor naga. Pukulan itu membawa energi dari seluruh tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal, bahkan penggarap inti emas tingkat menengah akan terbunuh olehnya. Itu sebanding dengan serangan dari penggarap agung yang sempurna. Tapi ketika itu mengenai tirai rune, 18 lapisan susunan hanya bergetar sedikit dan tidak ada apapun yang terjadi, kecuali beberapa riak yang terlihat. Kultivator Chen yang sempurna, susunan kota ini dibentuk oleh Grandmaster terkemuka dari wilayah tengah planet Tianhuang. Bahan-bahan, harta karun, dan ribuan batu roh yang tak terhitung jumlahnya digunakan untuk membuat susunan ini. Jika Anda adalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir, kami tidak akan melakukannya. Kami tidak akan mampu menahan seranganmu dan kami akan segera menyerah. Tetapi rupanya kamu masih jauh dari memasuki tingkat jiwa baru lahir. Mengapa kita tidak duduk dan bernegosiasi saja? Zhao Duluo masih tulus dan tersenyum. Chen Fan mendengus dan meluncurkan 16 pukulan tambahan. Yang terakhir bahkan dibuat dengan tinju ilahi bela diri sejati. Itu berubah menjadi roda emas yang berbenturan, melawan arai, menghancurkan 3 lapisan sekaligus. Namun, ketiga lapisan itu segera ditutup kembali. Arai itu berakar pada vena roh di bawah kota kerajaan dan memiliki energi yang tak ada. Habisnya, Chen Fan harus menghancurkan vena roh seluruh negara bagian tengah, atau dia tidak akan mampu melawan kota sendirian. Zhao Duluo masih berusaha meyakinkan Chen Fan. Wosh! Chen Fan tidak menyerang lagi. Dia mendarat di sebuah bukit di luar kota, menutup matanya dan memulai seni penipuan untuk menarik kembali esensi sejati di dalam tubuhnya. Sementara semua orang di kota bingung dengan tindakannya. Mereka melihat 5 rantai ilahi muncul di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin nyata. Awan petir di langit sepertinya telah kehilangan targetnya dan mulai menyusut. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sekitar setengah hari kemudian, dong, rantai ilahi tiba-tiba menghilang. Begitu juga dengan petir. Hari menjadi cerah kembali dan Chen Fan akhirnya membuka matanya. Dia berdiri di sana dengan tenang dengan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Tidak ada energi sama sekali di tubuhnya, seolah-olah dia adalah orang biasa. Oh tidak, hati Zhao Duluo tenggelam. Kemudian, Chen Fan berkata, Zhao Duluo, jika kamu keluar, berlututlah di depanku dan lunasi hutangmu dengan nyawamu, aku akan mengampuni keluarga Zhao. Zhao Duluo masih tersenyum. Itu bukan masalah besar. Mengapa kita harus sampai pada titik ini? Silakan masuk ke dalam dan kita akan membicarakan hal ini. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku dengan susunan ini? Chen Fan berkata sambil mengeluarkan pedangnya yang patah. Baiklah, izinkan saya menunjukkan cara saya menghancurkan cangkang kura-kura Anda. Dentang, terdengar suara naga. Chen Fan mencabut pedang tembaga itu sedikit demi sedikit. Sementara banyak tetua keluarga Zhao memandangnya dengan jijik. Pedang itu memiliki penampilan yang umum, itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Itu bahkan tidak sebanding dengan artefak Dharma yang paling biasa. Tidak mungkin untuk menghancurkan susunannya dengan pedang ini. Saya kira pedangnya akan patah sebelum dia melakukan serangan. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa menghancurkan dunia dengan begitu mudah seperti penguasa surgawi jiwa yang baru lahir? Chen Beixuan tidak cukup terampil. Banyak tuan dari keluarga kerajaan menggelengkan kepala. Hanya Zhao Duluo yang mengerutkan kening. Dia telah melihat pedang patah di tangan Chen Fan. Meskipun terlihat sederhana,
namun sangat tajam, bahkan spirit armor teratas pun tidak bisa menahan tebasan. Tetapi susunan kita dibuat dengan spirit ki. Mereka akan terus menutup, kecuali Chen Beixuan dapat membelah 18 lapisan susunan sekaligus. Dia bukan penggarap jiwa yang baru lahir, jadi dia tidak cukup kuat untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, Zhao Duluo merasa lega. Mendering, saat Chen Fan mengeluarkan pedang tembaga. Ledakan, gelombang energi yang menghancurkan bumi melanda beberapa ratus mil. Dengan Chen Fan sebagai pusatnya, tanah dalam radius 10 mil retak dan pedang ki pada pedang yang patah berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat hingga 100.000 kaki di langit. Bahkan orang-orang yang berjarak ribuan mil jauhnya dapat melihat pilar pedang ki ini. Itu jauh lebih kuat daripada serangan seorang penggarap inti emas. Mata banyak orang melotot, bersamaan dengan suara berderak. Karat pada pedang patah itu terlepas dan bilahnya yang berkilau terlihat. Itu dibuat dengan emas paling terang dan mengeluarkan pancaran cahaya. Ini bukan sekedar pedang patah, tapi pedang dewa yang tiada taranya. Obrolan, Master Sekte dari Gua Tianji Surga membelalakan matanya dan menggertakkan giginya. Harta karun surgawi, surgawi. Semua orang tercengang. Harta karun surgawi adalah yang paling kuat di antara semua harta karun roh dan juga dikenal sebagai harta karun roh tertinggi. Hanya penguasa surgawi yang tiada taranya yang dapat menciptakannya. Setiap harta karun surgawi dapat menekan suatu wilayah atau sekte, dan bahkan tidak ada satu pun di wilayah Beihan. Hanya sekte tertua dalam legenda yang memiliki harta karun surgawi. Jadi, siapa yang mengira pedang patah yang dimiliki Chen Fan adalah harta karun surgawi? Ini adalah pedang pemecah langit. Itu adalah pedang dari Heaven's Equal, nenek moyang orang Tiongkok. Dia memblokir jalan surga dan mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya menggunakan pedang ini. Hari ini, aku akan menghancurkan susunanmu dan melenyapkan keluarga Zhao dengan pedang itu. Chen Fan memegang pedang di depannya dan menutup matanya. Tebasan yang menghalangi jalan surga muncul di depan mata Chen Fan. Dia sepertinya telah melakukan perjalanan melintasi waktu, untuk menyaksikan bagaimana Heaven's Equal menghasilkan tebasan itu ribuan tahun yang lalu. Keajaiban seni pedang yang tak terhitung jumlahnya, putaran esensi sejati, pergerakan kekuatan Dharma dan rahasia pedang ki muncul di benak Chen Fan. Chen Fan menebas dengan lembut. Hancurkan galaksi. Pada saat itu, 5 inti esensi berdenyut serempak. Semua kemarahan Chen Fan, semua yang dialami sejak dia mencapai planet Tianhuang dan setiap rasa sakit yang diderita orang Tiongkok semuanya tertanam dalam pedang. Setelah tebasan itu, dunia terpisah. Di satu sisi terdapat langit berbintang yang cerah, sedangkan di sisi lain terdapat langit cerah. 18 susunan, kota kerajaan dan tembok kota terbelah menjadi 2. Bumi retak dan celah menyebar dari kaki Chen Fan, melintasi seluruh kota, hingga 100 mil jauhnya. Chen Fan berjalan ke tempat Zhao Duluo berada. 1 juta pembudidaya, 10.000 penggarap terhubung, beberapa ratus penggarap inti emas, tidak ada satupun yang berani menghentikannya. Zhao Duluo mendongak ketakutan, seolah dialah satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Semua orang di kota itu ketakutan. Obrolan, angin menderu-deru dan udara dipenuhi dengan pedang ki di dalam kota kerajaan. Tidak ada yang berani bersuara, sangat sunyi sehingga semua orang bisa mendengar suara gemeretak gigi Zhao Duluo. Zhao Duluo menoleh dengan wajah ketakutan. Dia melihat Chen Fan datang dengan pedang di tangannya dan ada retakan hitam di belakangnya. Itu adalah celah dalam dimensinya. Itu tidak menutup, itu tampak seperti mata di langit. 18 lapisan susunan telah terkoyak. Tebasan Chen Fan tidak hanya menghancurkan hal-hal terakhir yang diandalkan keluarga kerajaan, tetapi juga menghilangkan semua kebanggaan dan kesombongan dalam pikiran Zhao Duluo. Gerincing, gemerincing, gemerincing. Chen Fan berjalan perlahan. 5 rantai ilahi tampak jelas pada dirinya. Mereka melilit tubuhnya dengan erat, sehingga menciptakan 5 tanda yang terlihat. Itu adalah konsekuensi dari penggunaan kekuatan penuhnya 2 kali dalam 1 hari. Pedang pemutus langit bahkan menjadi redup setelah serangan terakhir, perlu waktu untuk pulih. Namun, di antara penggarap terhubung dan penggarap inti emas yang tak terhitung jumlahnya, tidak satupun dari mereka yang berani menyerang Chen Fan. Para pembudidaya yang menghalangi di depan Chen Fan sudah melarikan diri. Tak seorang pun, termasuk penggarap inti emas dari keluarga Zhao atau prajurit pasukan wilayah Beihan, berani menghentikannya. Kerumunan memberi jalan agar Chen Fan dan Zhao Duluo terlihat dari jarak 100 kaki.
Meskipun dia adalah pangeran dari keluarga kerajaan, yang memiliki komando atas ribuan orang dan terus-menerus dilindungi oleh tentara dan tuan yang tak terhitung jumlahnya, Zhao Duluo merasa sangat kesepian dan lemah saat ini, seolah-olah dunia telah meninggalkannya. Ribuan tentara ketakutan. Saya pernah mengira Lord Beihan tidak dapat dihentikan dan Raja Pedang sudah berada di puncak yang mungkin bisa dicapai oleh seorang kultivator. Setelah melihat kultivator sempurna Chen menekan kota kerajaan hari ini, saya akhirnya menyadari apa arti sebenarnya dari kata tak terkalahkan. Zhang Ming mendongak kaget dan kagum. Dia bahkan ingin diusir dari sektenya dan mengikuti Chen Fan. Qi Feng juga memandang Chen Fan. Mereka berada pada usia dan level yang sama. Namun, dia hanyalah murid muda dari Gua Tianji Surga, sementara Chen Fan sudah berdiri di puncak wilayah Beihan, telah menghasilkan banyak penggarap sempurna. Inilah perbedaan di antara kita. Qi Feng menghela nafas. Pada saat yang sama, Chen Fan sudah berada 30 kaki dari Zhao Duluo. Seorang penatua akhirnya muncul. Kultivator Chen yang sempurna, tolong dengarkan aku. Ini hanya kesalahpahaman. Swiss. Chen Fan hanya melakukan gerakan menebas. Pedang pemutus langit masih berkarat, itu belum terbangun. Itu hanya mengirimkan seberkas cahaya kecil, yang segera membelah si tua menjadi dua. Seberapa kuatkah harta karun surgawi? Orang normal sudah bisa membunuh penggarap inti emas tahap puncak dengan itu, jadi itu bahkan lebih menakutkan ketika berada di tangan Chen Fan. Orang tua itu terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Chen Fan bahkan tidak membiarkannya selesai berbicara. Kemudian, beberapa tuan dan tetua keluarga kerajaan juga datang dan mencoba meyakinkan Chen Fan. Chen Fan kemudian menebas 7 kali tanpa ragu-ragu dan membunuh 7 penggarap inti emas. Meskipun rantai ilahi di tubuhnya menjadi lebih erat dan pedangnya tampak redup, Chen Fan tidak menahan sama sekali. Pada akhirnya, tidak ada yang berani menghentikan Chen Fan, mereka membiarkannya berjalan menuju Zhao Duluo. Sementara itu, Zhao Duluo sudah berlutut di tanah dengan gemetar. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk melarikan diri lagi. Tiba-tiba, seseorang menghela nafas. Seorang pria yang sangat tua, yang hanya memiliki sedikit rambut putih dan tubuhnya bungkuk, berdiri di depan Chen Fan. Ahem, itu dia. Pertempuran ini telah menyebabkan keluarga kita kehilangan puluhan penggarap inti emas. Itu seharusnya bisa meredakan amarahmu. Orang tua itu berhenti sejenak di antara setiap kalimat, seolah-olah sangat melelahkan baginya untuk berbicara. Namun seorang junior dari keluarga Zhao berseru, itu leluhur surgawi. Dia masih hidup. Mendengar gelar ini, banyak kultivator tua terkejut dan sepertinya ada sesuatu yang terlintas di benak mereka. Bahkan Master Sekte dari 6 gua surga juga terlihat serius. Saudara Qi, siapakah leluhur surgawi? Zhang Ming bertanya-tanya. Seseorang datang untuk meyakinkan Chen Fan ketika dia begitu kejam. Leluhur surgawi. Apakah dia saudara laki-laki Tuan Beihan pertama dan paman Tuan Beihan saat ini? Qi Feng bertanya, saya mendengar bahwa dia dulunya tak terkalahkan, dan bahwa dia telah menjadi penggarap kesempurnaan inti emas tahap puncak ribuan tahun yang lalu, tetapi Lord Beihan pertama mendapat sorotan. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Dia pasti bersembunyi jauh di dalam Vena Roh, atau dia pasti sudah mati jauh sebelumnya. Seorang penggarap inti emas dapat hidup sekitar 2000 tahun. Biarpun darah piton penelan langit kuat, dia hanya bisa hidup paling lama 3000 tahun. Namun, sudah 5000 tahun sejak masa Lord Beihan yang pertama. Melihat legenda seperti itu, banyak orang yang ketakutan. Chen Fan berhenti untuk pertama kalinya dan bertanya dengan serius kepada lelaki tua di hadapannya, apakah kamu mencoba menghentikanku? Mata leluhur surgawi berkilauan dan dia menjadi tua kembali. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil terengah-engah, aku sudah hidup beberapa ribu tahun. Aku hanya bisa hidup beberapa tahun lagi setelah keluar kali ini. Aku tidak akan bertahan malam jika aku bertarung denganmu. Namun, berpikirlah, 2 kali jika Anda ingin membunuh Zhao Duluo. Meskipun aku tidak terlalu menyukai anak ini, dia adalah keponakanku. Ayahnya jauh lebih kuat daripada aku dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk berubah menjadi wujud asli dari piton penelan langit. Tidak mungkin bagimu untuk mengalahkannya jika tidak melakukannya, tetapi apakah kamu tidak takut akan memanggil kesengsaraan guntur? Leluhur surgawi segera melihat kelemahan Chen Fan. Haha, jika Tuan Beihan merasa tersinggung, datang saja untuk melihat saya. Aku akan bermain dengannya. Chen Fan tersenyum dan tidak keberatan sama sekali.
Dia mengangkat tangannya. Wus, Zhao Duluo terbang ke tangannya dari jarak 10 kaki. Tolong jangan bunuh aku. Saya minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Zhao Duluo merasa ngeri. Dia bahkan berteriak, tolong aku, patriark leluhur. Saya adalah keturunan generasi ketiga dan masa depan keluarga Zhao. Jika kamu membiarkan dia membunuhku, tidak akan ada ahli waris dalam 2000 tahun ke depan. Ketika leluhur surgawi hendak berbicara, Chen Fan sudah meremas tangannya. Boom! Zhao Duluo meledak seperti semangka dan darah berceceran sekitar. Dia masih shock saat dia meninggal. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan akan membunuhnya begitu saja. Ah! Melihat pemandangan ini, leluhur surgawi perlahan menutup matanya. Anak ini benar. Dia memang yang paling berkuasa di antara generasi ketiga keluarga Zhao. Tanpa dia, kita tidak akan memiliki ahli waris. Keponakanku mungkin akan melepaskanmu jika kamu membunuh orang lain, tapi dia akan datang dan bertarung denganmu sekarang. Biarkan dia datang. Saya juga mencarinya. Chen Fan membunuh Zhao Duluo dengan mudah, seperti membunuh seekor semut. Banyak orang menundukkan kepala mereka dan bahkan Master Sekte dari 6 gua surga membungkuk untuk mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Tuan yang tak terkalahkan ini. Anda telah mengambil nyawa, menghancurkan kota dan menunjukkan kepada kami kekuatan Anda. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Leluhur surgawi rupanya menjadi acuh tak acuh. Belum, mereka yang menyerang saya dan mempermalukan orang Tiongkok juga harus mati, kata Chen Fan. Kamu, leluhur surgawi sangat marah. Dia berdiri tegak dan memiliki energi, yang lebih kuat daripada energi penggarap inti emas tahap puncak, berlari ke seluruh tubuhnya, dia diselimuti aura yang kuat, dan ada ular piton raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki di belakangnya. Leluhur surgawi memiliki begitu banyak energi saat itu, dia tidak tampak seperti orang tua. Chen Fan tidak mundur, dia memiliki tatapan kejam di matanya. Pertempuran yang menghancurkan bumi akan segera dimulai. Semua orang menahan napas. Namun setelah setengah jam, leluhur surgawi menghela nafas, lalu menarik kembali kekuatan dharmanya dan kembali ke penampilan tuanya. Baiklah, lakukan saja sesukamu. Aku tidak bisa menghentikanmu. Tapi ingat, tinggalkan beberapa keturunan untuk keluargaku. Kalau tidak, aku juga akan memusnahkan orang Tionghoa di kota Cina lama. Dia kemudian berbalik dan pergi. Menyaksikan leluhur surgawi pergi, banyak anggota keluarga kerajaan dan penggarap sempurna yang menyerang Chen Fan benar-benar ketakutan. Chen Fan melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum, seperti yang saya katakan, saya akan menyelesaikan masalah dengan keluarga kerajaan. Hari itu, kota kerajaan dipenuhi dengan pedangki. Api menyala selama 3 hari dan mayat ditemukan di mana-mana dalam jarak 100 mil. Seluruh istana menelan langit dipenuhi dengan jeritan dan tangisan. Keturunan keluarga kerajaan yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan 9 pasukan wilayah Beihan dimusnahkan. Penggarap inti emas dan penggarap terhubung yang tak terhitung jumlahnya meninggal atau terluka. Hanya Zhao Qingchen, yang bersembunyi di luar istana, yang selamat. Kalender Tianhuang, tanggal 3 Juli 129.500. Chen Beixuan membunuh Raja Pedang, menghancurkan kota kerajaan, membunuh anggota keluarga Zhao dan membantai selama 3 hari. Keluarga kerajaan hampir kehilangan seluruh keturunannya. Berita itu tersebar ke seluruh dunia, membuat semua orang tercengang. Pernahkah kamu mendengar tentang kejadian di kota kerajaan? Ya, tapi itu omong kosong. Seseorang membunuh semua orang di istana kerajaan, termasuk Raja Pedang, sendirian. Ini seperti lelucon. Siapa yang mampu melakukan itu? Dewa surgawi jiwa yang baru lahir? Atau elit di daftar panjang umur? Lagi pula, Tuan Beihan masih di sini. Kenapa dia tidak datang dan menghentikan orang itu? Aku juga tidak mempercayainya, tapi orang yang lebih tua ada di sana dan mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka juga tidak tahu mengapa Lord Beihan tidak muncul. Mungkin dia tidak ada di kota kerajaan. Apa? Miliaran orang tercengang. Berita tentang pertempuran di kota kerajaan tersebar di seluruh 36 negara bagian. 10 besar, 8 keluarga kuat dan semua sekte besar mengetahuinya. Ketika orang-orang mendengar berita itu, mereka sangat terkejut. Istana kerajaan telah memerintah wilayah Beihan selama ribuan tahun. 2 generasi Lord Beihan telah menindas dunia dan Raja Pedang tidak terkalahkan. Bagaimana kekuatan sekuat itu bisa dikalahkan oleh satu orang begitu saja? Awalnya banyak orang yang tidak percaya, mengira itu hanya lelucon atau rumor.
Di gedung pemerintahan negara bagian Yan, Su Hao, Tuan Muda Negara bagian Yan, bahkan telah meminta seseorang untuk memenggal kepala orang yang menyebarkan rumor tersebut. Istana kerajaan kita sangat kuat, bagaimana Chen Beixuan bisa membunuh semua orang di sana? Siapapun yang mengatakan hal seperti itu akan dieksekusi. Kilatan api datang menyerbu sebelum dia selesai. Su Hao membuka isinya dan wajahnya menjadi pucat. Leluhur keluarga Ding, sebuah keluarga terkenal di kota api merah, bertanya, Tuan Muda, apa perintahnya? Banyak leluhur lainnya juga telah melihat api tersebut. Mereka tahu ini adalah Miles Fire Talisman dari istana kerajaan, yang digunakan untuk menyampaikan pesan penting. Ia mampu terbang 100.000 mil sehari. Tangan Su Hao gemetar beberapa saat sebelum dia berkata, istana kerajaan dihancurkan. Raja Pedang mati. Chen Beixuan menang. Apa? Semua leluhur tercengang. Mereka tidak percaya dengan berita itu. Su Hao memegang jimat api dengan kebencian di matanya. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak melihat betapa kuatnya anak Tionghoa itu di masa lalu. Setelah membunuh semua orang di istana kerajaan, pemerintahan negara bagian yang tidak berarti apa-apa baginya. Dia langsung menjadi cemas saat memikirkan orang Tionghoa di negara bagian Yan. Di Gua Tianmang Surga, banyak tetua di Aula Tianmang menerima berita itu dan mencibir, tetapi seluruh Gua Surga Tianmang tertekan ketika mereka mengkonfirmasi fakta tersebut. Manggu keluar dan melihat wajah pucat para tetua. Apa yang salah? Manggu mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Sang tetua agung tersenyum kecut. Tetua agung, aku menjadi jauh lebih kuat dan tubuh Tianmangku juga lengkap. Aku tahu aku bisa mengalahkan Lin Wuhua dan Gu Lingxi. Begitu aku melewati kesengsaraan guntur dan membentuk inti emas, bahkan kultivator Chen yang sempurna pun tidak akan bisa menjadi seperti itu, cocok untukku, kata Manggu penuh percaya diri. Sang tetua agung mengerutkan kening. Saya khawatir Anda tidak akan bisa melampaui dia. Kultivator Chen yang sempurna adalah Chen Beixuan. Itu luar biasa. Saat itu, aku akan menyelesaikan semua masalah, lama atau baru. Mata Manggu berbinar dan tubuh Tianmangnya semakin kuat. Yah, semua tetua tersenyum masam. Itu adalah seseorang yang telah menekan seluruh wilayah dan membunuh seorang penggarap inti emas kelas 6, sendirian. Akankah dia peduli dengan seorang kultivator yang bahkan belum menjadi kultivator inti emas kelas 5? Selain Gua Surga, banyak keluarga dan ras juga menderita kerugian besar. Kera yang keras. Sebagai salah satu dari 10 kekuatan besar, kera kekerasan sangat mendominasi. Mereka telah menaklukkan seluruh negara bagian pegunungan dan pemukiman mereka tersebar di ribuan gunung. Tapi hari itu, semua kera kekerasan tetap diam. Ketika berita kematian pemimpin mereka tiba, banyak tuan yang mengatakan mereka ingin pergi ke kota kerajaan dan memusnahkan orang Tionghoa. Namun, ketika lebih banyak pesan masuk, hampir tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Serigala surgawi, ular berlengan 6, roh perak, keluarga Chu, banyak keluarga yang murung dan cemas karena mereka memilih pihak yang salah, menyebabkan pemimpin mereka terbunuh. Chen Fan telah membunuh keluarga Zhao, jadi dia mungkin juga akan mengejar mereka. Kita harus memikirkan solusinya. Semua keluarga memiliki orang-orang pintar dan mereka tiba-tiba teringat pada orang Tionghoa. Orang-orang mungkin tidak memiliki keberanian untuk meminta belas kasihan Chen Fan, tetapi mereka dapat mencari orang Tiongkok. Jadi, ada banyak utusan di luar kota Cina lama, menutupi seluruh langit. Melihat dari atas, banyak kelompok yang menuju kota Cina tua dari segala arah, seperti segerombolan semut. Di kuil leluhur, banyak sesepuh Tiongkok yang masih sok. Qin Luo, tebas aku dan lihat apakah aku masih bermimpi, kata tetua Mu Feng. Qin Luo memelototinya dan tidak benar-benar mencoba menebasnya. Tidak hanya tetua Mu Feng, semua tetua lainnya pun tidak dapat mempercayainya. Mereka masih dalam ketakutan dan kekhawatiran tidak lama kemudian. Chen Fan telah membunuh komandan 3 pasukan dan Chi Fen Kong, penguasa negara bagian Yan. Itu adalah kejahatan yang serius. Setelah menenangkan diri, orang Tionghoa itu akhirnya bermandikan keringat dingin. Istana kerajaan mungkin akan membiarkan Chen Fan pergi jika masalahnya hanya tentang Zhao Qingchen, tetapi membunuh 3 komandan dan 7 raja pasti akan menggerakkan seluruh wilayah Beihan. Bahkan Raja Pedang pun tidak akan tinggal diam dan menyaksikan semuanya terjadi. Sementara semua orang merasa takut, berita datang dari kota kerajaan. Tetua Agung dan yang lainnya mengira bahwa membunuh Raja Pedang
pangeran, dan keluarga kerajaan pada awalnya hanyalah mitos. Banyak tamu yang berkunjung untuk menghadiri upacara tersebut, termasuk Chu Tianyu dan Gu Lingzi, mencibir berita tersebut. Itu hanya rumor. Bagaimana Chen Beixuan bisa cukup kuat untuk mengalahkan Raja Pedang? Kurasa dia sudah melarikan diri, membiarkan Tiongkok yang disalahkan. Tunggu saja sampai istana kerajaan membunuh kalian semua. Banyak orang tua menjadi pucat karena ketakutan. Mo Hongti dan Yun Yier juga berkeringat. Saudarimu, apakah senior Chen benar-benar akan melarikan diri? Yun Yier bertanya dengan cemas. Mo Hongti memaksakan sebuah senyuman dan menjawab, tidak, kultivator Chen yang sempurna adalah seorang pahlawan. Bahkan Zhu Jiusan pun tidak bisa menandinginya. Bagaimana dia bisa melarikan diri begitu saja? Chu Tianyu pasti mengada-ada. Lin Wuhua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kedua gadis itu tidak tahu betapa menakutkannya istana kerajaan. Di antara 36 raja, 17 jenderal, 9 komandan, para tetua dan semua pelayan, ada sekitar 100 penggarap inti emas, apalagi Raja Pedang yang tak terkalahkan dan Tuan Beihan yang misterius. Bagaimana Chen Fan bisa meratakan seluruh kota kerajaan? Hanya jika dia benar-benar orang tua jiwa yang baru lahir. Lin Wuhua berpikir, namun ketika Su Hao bergegas ke kota Cina lama, dia langsung berlutut bahkan sebelum memasuki kuil leluhur dan berkata bahwa dia tidak mengetahui apapun yang dilakukan istana kerajaan dan Qi Fenkong di masa lalu. Dia hanya dipaksa oleh Qi Fenkong. Seluruh kota tua China tercengang. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Bangunlah. Xie Changying dengan cepat naik dan membantu Su Hao berdiri. Su Hao adalah tuan muda negara bagian Yan, yang memimpin ribuan orang. Setiap pejabat senior Tiongkok mengetahui hal ini. Di masa lalu, para tetua Tiongkok harus tunduk pada Su Hao. Meskipun mereka semua adalah penggarap terhubung, para tetua dari ras kecil tidak bisa dibandingkan dengan otoritas yang memerintah suatu negara. Tolong jangan bantu saya, Tetua Agung. Semua orang tahu bahwa kultivator sempurna Chen lebih unggul sekarang. Mulai sekarang, orang Tiongkok akan menjadi kelompok teratas di negara bagian Yan, tidak, seluruh wilayah Beihan. Anda sangat unggul, bagaimana saya bisa menerima kebaikan Anda? Saya hanya bisa berlutut. Su Hao menggelengkan kepalanya ketakutan. Tangan Xie Changying membeku di udara dan matanya berkilauan. Tuan muda, maksudmu, semua rumor itu benar. Itu benar. Saya sudah menerima Miles Fire Talisman dari istana kerajaan. Saya rasa keluarga besar itu juga akan segera datang ke sini, kata Su Hao dengan hormat. Semua orang memandang Su Hao dan akhirnya mempercayainya. Kemudian, Sekte Arktik, Naga Barbar, Binatang Darah, ras yang pernah menyinggung Tiongkok di masa lalu datang satu demi satu. Ketika para tetua dari 10 besar dan 8 keluarga berkuasa tiba, seluruh kota Cina lama terpesona. Jalan-jalan di kota Cina lama dibanjiri oleh orang-orang dan banyak sekali orang Tionghoa yang melihat ke sana. Mereka melihat banyak sesepuh Tiongkok duduk di aula kuil leluhur. Dan para pemimpin keluarga semuanya penuh hormat. Mereka yang berasal dari beberapa keluarga kecil bahkan tidak memasuki aula. Mereka hanya berlutut di luar pintu. Semua tamu terkejut, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Chu Tianyu dan Gu Lingzi bahkan tampak hancur setelah melihat para tetua keluarga Chu dan Roh Perak. Tetua Agung, orang Tiongkok memiliki seorang kultivator yang luar biasa. Mulai sekarang, seluruh wilayah Beihan harus bergantung pada orang Tiongkok dan kultivator sempurna Chen, kata kultivator sempurna Heiming. Sebagai seorang kultivator sempurna, dia memperlakukan Xie Changying seolah-olah mereka sejajar. Lin Wuhua dan Mo Hongti mengikuti di belakang mereka, masih terkejut dengan berita tersebut. Xie Changying tertawa. Dia belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya dan tiba-tiba dia mulai menangis. Orang Tiongkok akhirnya kembali ke puncak wilayah Beihan. Tak terhitung banyaknya orang Tiongkok yang menangis bahagia. Yang lainnya berwajah pucat.